Halo guys, selamat datang kembali di channelku Kusuma. Nah, jadi di sini aku mau mengadakan video spesial 2000 streams untuk lagu baruku Someday ya guys ya. Dan ini tuh berhasil tercapai dalam kurang dari seminggu. Ini pertama kalinya sih aku ada laguku yang secepat ini gitu naiknya pendengarnya. Sekarang itu bahkan kayaknya udah hampir 2500 gitu ya dalam seminggu guys. Aku pertama-tama mau ngucapin thank you buat kalian semua yang udah support aku dan dukung aku dengan dengerin lagu Spotify. Jangan lupa juga follow Spotify-nya guys ya, biar nanti biar nanti kalau aku bikin lagu baru, nanti kalian bisa langsung dapat notif atau bisa muncul di FYP kalian gitu kalau kalian follow Spotify. Oke. Thank you semua udah dengerin laguku Someday. Oke, jadi di sini itu aku mau ngadain Q&A guys ya. Nah, kemarin aku udah bikin di story. Terus ini udah lumayan banyak juga yang lihat, tapi yang ngisi ya ada beberapa sih guys ya. Thank you banget nih udah ngisi. Nanti kita sebutin username-nya. Oke, jadi kita bakal langsung mulai dari pertanyaan yang pertama aja guys. Oke. Jadi ini pertanyaan dari Lutfi Nur 87. Nah, ini aku tahu sih siapa ini. Jadi dia ini tanya gini. Udah dapat royalti berapa, Bang? Wis. Salah ya. Udah dapat royalti, Bang, nggak ada berapa. Ya udahlah, jadi dia tanya udah dapat royalti bang gitu. Dia nggak tanya berapanya ya, jadi kita nggak usah kasih tahu berapanya kali ya. Jadi gini guys, yang aku suka dari sekarang bisa dibilang apa ya, pekerjaanku sekarang itu bikin lagu sebagai musisi penyanyi gitu. Itu lebih enak daripada jadi YouTuber guys, karena kalau jadi YouTuber kayak video gini itu ada thresholdnya namanya guys. Berarti itu kayak kita tuh harus mencapai suatu titik tertentu untuk bisa menghasilkan gitu loh. Contohnya yang YouTube ini yang banyak orang nggak mau jadi YouTuber tuh gara-gara alasannya tuh kita untuk monetisasi, untuk dapat iklan, untuk dibayar itu harus punya 1000 subscriber dan minimal 4000 jam tayang gitu. Dan itu sulit banget gitu, 4000 jam tayang. Mungkin 1000 subscribernya bagi beberapa orang nggak sulit ya, cuman 4000 jam tayang ini benar-benar sulit guys gitu. Nah, bedanya kalau aku bikin lagu itu aku tinggal pakai namanya distributor gitu guys. Jadi si distributor ini dia yang bakal mendistribusikan laguku ke semua digital platform gitu. Jadi dia yang bakal kasih copyright laguku itu ke Google dan juga ke YouTube. Dia bakal kirimin lagunya itu ke Google gitu. Jadi kayak orang cari di Google langsung keluar, kalian cari di YouTube juga mereka langsung keluar gitu. Dan juga dia tuh ke semua digital streaming musik platform guys. Jadi kayak Joox kalau kalian mungkin tahu, ada juga Spotify yang nomor 1 di dunia ya, itu namanya Spotify. Dan juga banyak banget yang lain kayak ada Apple Music gitu, iTunes dan kawan-kawan itu banyak banget. Kalau nggak salah sih hampir 100 apa lebih dari 100 gitu. Nah, jadi pertanyaannya kan udah dapat royalti bang gitu. Kalau jawabannya alhamdulillah udah guys gitu. Karena kalau di distributor ini itu tuh nggak pakai threshold guys. Jadi bener-bener ketika kita dapat uangnya itu langsung dikirim ke akun distributor kita dan kita bisa langsung ambil uangnya gitu. Walaupun ya ada fee penarikan ya, tapi itu kecil banget kayak berapa ya? Kalau nggak salah sih $1 doang gitu. Ya lumayan sih ya, $1 kan 15.000 kan ya. Jadi kayak gitu. Nah terus pendapatan royaltinya ini tuh berbeda-beda di setiap negara guys gitu. Jadi kalian bisa searching di Google kayak Spotify pendapatan di Spotify gitu per streaming. Nah kalau kebanyakan sumber sih bilangnya gini ya, di web itu bilangnya kalau untuk Amerika itu mereka bisa $3 sampai $5 per 1000 stream. Jadi per streamnya itu $0,003 sampai $0,005 gitu. Nah itu bisa jadi lebih tinggi di negara-negara dengan per kapita lebih besar. Ini menurutku kayaknya berhubungan dengan per kapita ya. Kalau negaranya maju, negaranya jaya gitu, pendapatannya besar, itu bakal ngaruh ke situ juga. Kalau Amerika itu mereka $3 sampai $5 per 1000 stream. Ada lagi yang paling tinggi itu kalau nggak salah di Norwegia ya, karena di Norwegia itu memang pendapatan negaranya itu besar banget per kapitanya. Itu bisa kalau nggak salah bisa di atas $10 gitu per 1000 streamnya. Nah, jadi kalau misalnya aku dapat pendengar dari negara dari Amerika gitu, aku bisa dapat $3 per 1000 stream. Nah tapi kalau aku bisa dapat pendengar dari negara Norwegia gitu, itu aku bisa dapat $10 per 1000 stream gitu. Jadi kayak
beda-beda banget. Nah, masalahnya itu kalau di Indonesia ya guys ya, kalau di Indonesia itu kecil banget guys, serius kecil banget guys. Tapi itu kayaknya berbeda-beda juga sih setiap artis gitu, tapi rata-ratanya aku nggak tahu sih. Tapi yang jauh tuh yang jauh, yang jelas tuh jauh lebih kecil dari $3 gitu. Bisa bisa jadi 1000 stream itu nggak nyampe $1 guys di Indonesia. Karena per kapita kita memang masih kecil banget ya dibandingkan negara-negara maju gitu loh. Mereka kayak hampir 50 kali lipat kita gitu loh per kapitanya. Jadi diasumsikan aja 50 ya, 50 kali lipat. Jadi $3 dibagi 50, 3/50 mungkin ya. Tapi aku nggak tahu kalau artis-artis yang lain. Kalau aku sih dapatnya kalau dari pendengar Indonesia ya sekecil itu memang. Jadi ya 3 lah, 3/50 gitu, $3/50 per 1000 stream gitu. Jadi kalau aku mau dapat $3, tapi nggak sampai se ekstrim itu sih. Tapi iya sih, mungkin ya. Pokoknya kalau dari Indonesia tuh kecil banget lah pendapatannya guys, hampir bisa ya. Tadi kalau ekstrimnya sih 1/50-nya ya, tapi kalau nggak ekstrim, nggak nyampe lah 1/50, alay bet. 1/20 mungkin lah, 1/20 atau maksimalnya 1/10 lah. Jadi intinya kecil banget lah. Jadi pokoknya kalau di Amerika itu setiap ada 1000 stream dari orang Amerika itu kita dapat $3-5. $3 itu sekitar 45.000, dibuletin 50.000 lah ya. Jadi sekitar 50.000 rupiah kita dapat per 1000 stream gitu guys, dari orang Amerika. Nah kalau dari orang Indonesia itu kecil banget guys. Nah aku mungkin spill dikit ya beberapanya. Jujur aku masih sedikit banget karena walaupun streamku udah bisa dibilang lumayan, enggak juga sih, masih sedikit ya. Tapi itu mayoritas orang Indonesia gitu guys tetap. Walaupun aku dapat beberapa dari orang Amerika yang dimana ini tuh cukup membantu pendapatannya itu. Nah kalau dari sejak aku mulai bikin Fortune, lagu pertamaku itu di bulan Februari akhir ya, itu aku baru dapat belum nyampe puluhan lah, belum nyampe puluhan dolar guys ya, jadi benar-benar dikit banget. Tapi kalau misalnya aku bisa dapat satu lagu yang dia 100.000 stream gitu, itu bakalan langsung gede banget gitu guys. Kalau misal 100.000 stream orang Amerika aja kan berarti udah $300 kan. $300 itu bener kan, $300 kan ya, $300 kan berarti berapa tuh bagi rupiah ini? 300 kali 15.000 guys, 15.000 kali 3 45.000 kali 100, 4,5 juta sih ya. Jadi aku bisa dapat 4,5 juta kalau dapat 100.000 stream orang Amerika, yang mana itu tuh sulit banget guys kalau buat musisi kecil kayak aku yang gak terkenal gitu kan. Ini aja channel ini subscribernya baru 100-an gitu kan. Jadi gitu ya. Oh ya BTW ini konten pertamaku di channel Kusuma yang isinya sebelumnya full karya, cover dan lagu oriku. Sekarang aku selingin video YouTube berbiasa lah ya, video biasa bukan karya gitu. Kita lanjutlah ke pertanyaan kedua. Lama banget ya, udah hampir 8 menit guys ya, cuma satu pertanyaan ya, kita cepet aja nih. Mas sorry kalau ada noise ya guys, karena ini memang di kampung gitu, bukan kampung juga sih, jadi kayak di jalan kecil gitu, jadi banyak yang lewat jualan gitu. Oke lanjut, dari Gozi_Fatahila. Nah ini temanku kuliah nih guys, aku tahu nih Gozi ini ya, dia bilang gini, ini sebenarnya bukan tanya sih, dia cuma kayak menyuruh atau menyarankan gitu ya. Dia bilang gayo laku koploake mas. Nah, ini bahasa Jawa guys ya, karena kan aku orang Jogja ya, jadi bisa bahasa Jawa, dia orang Jawa Timur. Jadi intinya artinya itu kamu buat lagu koplo aja gitu. Mungkin karena dia suka lagu koplo apa gimana nggak tahu, tapi dia tuh suka lagu rock sebenarnya guys. Tapi dia bilang gitu. Nah jadi di sini tadi balik ke alasan yang tadi sih, aku sebenarnya tuh awalnya ya mau bikin lagu dalam bahasa Jawa guys. Cuman setelah aku riset lagi, terus aku lihat pasarnya, itu memang rugi, bisa dibilang rugi gitu guys. Jadi kalau laguku bahasa Jawa dan yang mendengar cuma orang-orang Jawa, itu pendapatannya kecil banget guys. Dan juga ya
lebih keren aja sih kalau lagunya internasional gitu kan, yang dengerin orang Amerika, orang Eropa, Australia, ya gitu lebih lebih apa ya, lebih bukan keren juga sih ya, ya tapi gimana ya, go internasional lah. Sekarang kan zamannya globalisasi, digitalisasi gitu. Kalau bisa kita dapat pasar orang luar negeri, kenapa enggak gitu. Nah, jadi itu ya jawabannya dari Gozi. Jadi kemungkinan aku nggak bikin lagu koplo atau bahasa Jawa sih guys untuk kedepannya. Aku bakal fokus di niche luar negeri gitu, di Amerika dan kawan-kawan. Cuman kalian kalau orang Indonesia yang suka lagu luar gitu kan, ya ayo dengerin laguku gitu. Oke deh, lanjut ya. Ini ada dari Elias. Nah, ini aku kurang tahu ya siapa, cuman dia pastinya followerku dan aku lupa sih jujur, sorry ya Elias ini siapa. Pokoknya dia itu tanya gini, proses nyari progresi chord yang enak gitu gimana? I have a lot of song on my brain tapi kayak stuck. Nah, sebelumnya makasih ini ya. Jadi dia ini memuji aku tuh gak sebenarnya guys. Dia bilang cara nyari progresi chord yang enak gitu gimana? Berarti progresi chordku udah enak atau gimana gitu? Karena ya jujur itu progresi chord benar-benar aku buat sendiri ya. Ya maksudnya nggak cuma mengambil orang lain gitu. Kalau bagi kalian enak sih aku senang banget sih gitu. Karena kalau bagi diriku sendiri sih enak, cuman nggak tahu ya kan, setiap orang kan preferensi musiknya beda gitu. Kalau bagi kalian enak sih aku udah senang banget sih. Pokoknya intinya cara nyarinya itu gimana? Aku tuh pertama kali tuh nyari bikin lagu itu aku main gitar guys. Jadi gitar aku mainin, terus aku nyoba-nyoba chord baru. Kayak misal aku coba A minor. Aku biasanya mulai itu dari chord yang umum guys. Kalau nggak C, A minor gitu, G gitu. Itu chord-chord yang paling umum gitu untuk memulai sebuah nada gitu. Jadi aku biasanya mulai dari situ. Jadi misal aku main A minor gitu. Terus aku coba habis A minor apa ya? F mungkin gitu atau E minor. Nah kebetulan yang ini yang Someday itu aku benar-benar nyoba juga. Jadi aku main A minor, terus aku cari-cari, terus E minor enak, ternyata jadi dari A minor ke E minor, oh enak nih. Terus aku cari lagi habis E minor apa ya, G coba. Nah G, oh G enak gitu. Jadi aku cuma cari yang enak di kupingku doang. Ya aku main A minor, E minor, G, oh enak nih. Terus D gitu, oh enak nih. Terus aku yaudah aku patenin, akhirnya aku mau buat lagu yang chord progresinya kayak gini, A minor, E minor, G, D gitu. Nah habis itu baru aku bikin nadanya satu persatu. Kalau gaya nadanya Someday itu sebenarnya itu cuma nada turun gitu. Iya dari nada turun, jadi dari nada tinggi ke nada rendah gitu. Kayak kalian gitar tuh dari senar paling bawah ke atas gitu. Kleng deng deng kleng deng deng kleng deng. A minor tuh, terus E minor kleng deng deng kleng deng deng kleng deng, G kleng deng deng kleng deng deng kleng, D kleng deng gitu. Jadi sesimpel itu kalau yang Someday. Jadi cuma aku nemu chordnya, progresinya, terus aku bikin nadanya cuma menurun gitu. Karena aku terinspirasi dari lagunya Living Life in the Night dari Cherry Moya itu namanya. Jadi waktu aku bikin lagu ini, aku tuh baru senang-senangnya sama lagunya si Cherry Moya ini. Nah lagunya Been awake for days so we out living life gitu, yang itu. Nah itu tuh dia mirip kayak gitu, dia turun-turun gitu nadanya. Nah, terus aku waktu itu baru seneng-senengnya lagu itu tuh, terus kayak enak banget nih kalau bikin nada yang turun gini. Ya udah akhirnya aku bikin nadanya juga turun gitu, cuma dengan chord progresiku sendiri gitu, yang dari A minor, E minor tadi. Gitu doang sih. Kalau I have a lot of song in my brain tapi kayak stuck. Mungkin kamu kayak udah membayangkan lagu tapi begitu kamu cari chordnya nggak ketemu mungkin ya. Sebenarnya tips dari aku ya kamu coba aja gitu. Kalau kata-kata dari banyak musisi-musisi besar kayak Drake juga, dia bilang jangan takut dalam bereksperimen gitu dalam musik. Kayak si Drake itu kan dia suka bikin lagu yang aneh ya, kayak tok lotakan gitu kan, ternyata bagus pada akhirnya. They used to call me on my cell phone. Itu aneh banget lagu awalnya, tak gitu lah, ketak gitu loh, kayak aneh gitu. Coba ke The Weeknd juga, The Weeknd tuh lagunya yang Starboy itu juga aneh banget guys. Jadi ya intinya kalau kalian membuat lagu ya itu maksimalin kreativitas kalian gitu lah, coba apa aja coba. Nah terus kalian ambil yang enak, yang bagus menurut kalian dulu aja gitu, karena kita belum tahu ya orang lain tuh bakal suka atau enggak. Contohnya aku sekarang aja aku masih nggak tahu gitu loh orang lain tuh
mau nggak sih dengerin laguku, suka nggak sama laguku, aku nggak tahu. Cuman yang jelas aku suka banget sama laguku sendiri gitu. Jadi kayak aku sering banget dengerin laguku sendiri gitu, karena memang aku suka dengan nadanya yang aku temukan gitu. Walaupun suaraku mungkin nggak bagus-bagus amat, ya biasa ya, standar lah, tapi aku suka nada-nada yang aku temukan itu aku dengerin sendiri gitu, aku suka banget itu. Oke, mungkin semangat ya Elia nih kalau kamu buat lagu juga. Terus banyak-banyak belajar dari YouTube aja sih aku, karena hampir semua ilmu yang aku pelajarin untuk bikin musik, produksi musik dan lain-lain ini semua dari YouTube guys ya. Semua sekarang ilmu gampang dicari apalagi di YouTube gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya udah terlalu lama ya, udah 15 menit loh guys. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, komen. Nah, komennya kalau kalian mau bikin part 2, kalian langsung tanya aja di komen ya, di komen YouTube ini. Jadi gitu nanti kita bisa banyak pertanyaannya. Karena ini jujur yang tanya cuma sedikit sih dari story IG ku ya. Ini pertanyaan terakhir dari _dia ilhak. Wah, mantap nih _dia ilhak nih. Oke, dia tanya kayak gini. Bikin aransemen sama mixingnya pakai software apa bro? Wih, ini kayaknya udah pro nih orang nih, dia tanya kayak gini. Jadi yang aku pakai untuk produksi musikku itu selama ini itu namanya FL Studio guys, dari laptop. Jadi aku selama ini buat semua musik itu dari laptop. Karena FL Studio ini menurutku udah lumayan lengkap ya gitu. Udah lumayan bagus untuk bikin lagu walaupun belum sampai ke level pro gitu. Masih untuk memula, cuman dia bener-bener udah lumayan lengkap guys. Ya kalian ngapain aja bisa jadi kalian pilihan preset nada kayak suara gitar, suara bass, suara drum gitu kayak lengkap banget, banyak banget pilihan suaranya yang bisa kalian bikin. Terus kalian bisa bikin nadanya per nadanya gitu. Pokoknya kalian belajar aja dari channel YouTube-nya dulu aku belajar dari namanya Wiyana Sakti. Itu dia bagus banget ngajarin cara pakai FL Studio. Nah, aku belajar dari dia tuh cara pakai FL Studio. Terus akhirnya aku bikin lagu di FL Studio ini gitu. Someday pakai FL Studio, Wealth pakai FL Studio, It's About Fortune pakai FL Studio selama ini ya. Jadi dan kedepannya mungkin aku masih bikin pakai FL Studio lagi. Dan juga ada beberapa laguku yang udah aku bikin, cuman liriknya belum final gitu, masih dalam proses penulisan lirik. Dan juga belum tag ya jelasnya, soalnya liriknya masih dalam proses penulisan. Tapi nadanya lagunya udah selesai, itu ada beberapa gitu yang udah aku bikin di FL Studio juga. Jadi kalian bisa banget pakai FL Studio karena FL Studio ini benar-benar gratis gitu guys ya. Gitu. Oke. Mixing, aransemen ini tadi FL Studio jawabannya. Nah, cuman kalau untuk mixing antara vokal sama instrumental, nah itu aku pakai CapCut guys. Di HP. Iya. Aplikasi HP edit video itu CapCut namanya. Itu aku pakai di situ. Jadi kayak aku kasih sound effect buat vokalnya, kayak ada reverb dan juga yang dominan reverb sih. Terus ada kayak apa ya, di elektronikin gitu. Sebenarnya mayoritas reverb doang sih. Jadi kayak aku tambahin 2 layer reverb gitu untuk vokalku, terus udah digabungin sama instrumentalnya yang udah jadi dari FL Studio. Terus aku atur-atur gitu di situ, mixing mastering suaranya, ngerasin bagian mana, vokalnya seberapa keras gitu kan. Itu semuanya di CapCut guys, di aplikasi HP. Capcut ya kalau bahasa Indonesianya, CAPCUT. Aplikasi edit video yang paling populer sih itu kayaknya, yang dibikin buat bikin video TikTok juga biasanya pakai itu. Jadi mungkin segitu sih. Udah pertanyaannya. Semoga udah terjawab dan semoga menghibur kalian semua guys ya. Thank you banget udah nonton sampai selama ini. Sebenarnya aku bikin video ini cuma biar apa ya, biar kayak artis lain kali ya. Kan biasanya artis-artis kalau habis bikin lagu, bikin karya gitu kan mereka kayak diundang, diwawancara di mana-mana gitu kan, tanya-tanya seputar proses pembuatan lagunya gitu. Nah, aku sebenarnya seneng banget sih udah ada beberapa dari kalian tadi yang tanya tentang proses pembuatan laguku gitu. Jadi kayak aku udah merasa jadi artis gitu. Artis tapi nggak punya follower, nggak punya subscriber ya, nggak apa-apa lah, kita kan masih berjuang ya. Aku sebenarnya akhir-akhir ini sering nonton Bang Wan sih guys ya, Iwan Muhammad Ridwan sama si Gibi itu, mereka keren banget sih. Jadi kayak mereka kayak tetap berusaha gitu, nggak peduli dengan outputnya gitu loh guys. Dan aku juga jadi pengen kayak gitu, walaupun video ini yang nonton dikit atau bahkan nggak ada, aku tetap buat video ini gitu. Karena ya yang penting kita udah berusaha gitu buat video yang bagus, bukan bagus,
juga sih. Oke lah, intinya gitu lah guys ya. Thank you banget udah nonton sampai segini. Jangan lupa dengerin Someday di Spotify dan juga di channel YouTubeku ini ada official lyric videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian guys ya. Let's go, bantu aku menjadi musisi beneran. Oke, bye bye guys.